Dan di sini juga saya mau menjawab pertanyaan yang sering di komen di setiap video-video profil saya. Udah hamil belum sebenarnya? Hai, assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube saya Amira Sali, dan sesuai dengan judul thumbnail, di sini saya akan cerita seputar masalah hidrosalping yang saya rasakan saat ini. Karena hidrosalping ini adalah salah satu penyebab yang bikin kita infertilitas ya, terutama yang udah nikah lama tapi belum hamil-hamil juga. Mungkin penyebabnya salah satunya karena adanya hidrosalping. Dan seperti apa ceritanya, terus simak dan jangan di skip ya. Hidrosalping yang saya rasakan saat ini itu saya akan ceritakan sesuai dengan pengalaman saya ya, secara saya orang awam, jadi saya akan juga bahasnya secara awam juga ya, karena pengetahuan kita terbatas. Jadi apapun informasi yang saya sampaikan saat ini karena murni dari penjelasan dokter saya. Hidrosalping itu adalah gangguan yang terjadi karena adanya pembengkakan di salah satu tuba atau di kedua tubanya kita. Jadi kalau teman-teman yang bertanya tuba itu apa sih, jadi tuba ini tempat pertemuan antara sel telur dan sel sperma ketika terjadi masa ovulasi. Kalau misalnya tubanya ini tersumbat gara-gara adanya hidrosalping, jadi tidak mungkin kan akan terjadi pembuahan. Makanya dikatakan di situ ini itu salah satu penyebab yang buat kita para wanita itu untuk sulit hamil. Jadi hidrosalping ini bisa terjadi karena adanya penumpukan cairan di dalamnya, sehingga itu yang menyebabkan saluran di sekitar tuba falupi kita itu tersumbat dan membengkak. Kalau ditanya ini tuh punya ciri-ciri atau gejalanya seperti apa sih, kata dokter itu sebenarnya ini nggak ada gejalanya sama sekali, cuman ini terjadi murni karena adanya infeksi yang terjadi sebelumnya ya. Dan kalau misalnya teman-teman mau tahu seperti apa ciri-ciri atau gejala yang terjadi, kalian bisa lihat video penjelasan saya yang sebelumnya. Namun yang saya rasakan itu ketika ngalamin yang seperti ini itu, mungkin waktu itu saya rasa setiap kali haid itu untuk nyeri perut itu kadang kita biasanya anggap remeh ya, dianggap normal-normal aja, tapi ternyata salah satu cirinya itu yang menandakan kalau misalnya kita ada hidrosalping ya kayak gitu, adanya nyeri. Dan gejala kedua yang saya rasakan itu adalah adanya keputihan yang tidak wajar. Jadi keputihan saya waktu itu lumayan banyak dan agak bau ya, pokoknya nggak seperti keputihan yang normal pada umumnya. Dan rasanya itu benar-benar tiap kali keputihan itu gatalnya Masya Allah. Dan ini tuh, tapi ini berlangsungnya sekitar cuman 3 harian ya. Dan setelah sembuh, di situ saya coba periksakan di salah satu lab yang ada di sini, dan katanya memang ada semacam bakteri ya, dan ini tuh yang menyebabkan adanya infeksi. Cuman di situ waktu itu penjelasan dokter saya katanya cuman sampai ke infeksi saluran kemih aja ya, nggak tahu sih kalau misalnya nyebar ke infeksi-infeksi yang lainnya. Gejala ketiga yang saya rasakan itu adalah panggul atau pinggul sebelah kiri saya itu sampai detik ini masih sering nyeri, dan nyerinya itu nggak terlalu yang berat-berat amat ya, jadi nyeri ringan aja dan nggak berlangsung lama. Cuman ini rasanya kayaknya mengganggu aktivitas ya, makanya saya sering imbangi dengan olahraga biar nyeri pinggul sebelah kiri saya itu nggak sering kumat. Kalau ditanya apakah ada gejala-gejala yang lain, sejauh ini itu nggak ada gejala-gejala, karena yang paling sering saya rasakan selama ini itu cuman ketiga gejala itu tadi. Dan sebenarnya ini tuh nggak semuanya gejalanya hampir sama pada semua orang, karena tiap kondisi kita itu kan beda-beda. Jadi ini tuh nggak mutlak harus sama seperti yang saya rasakan, karena yang namanya hidrosalping itu nggak memiliki gejala sama sekali. Dan kalau ditanya bagaimana cara kita mengetahui kita itu terindikasi ada hidrosalping atau enggak, ini itu sebenarnya bisa dideteksi melalui USG ya, tapi untuk lebih akuratnya biasa dokter itu nyaranin untuk melakukan HSG. Dan untuk penjelasan seputar HSG ini teman-teman bisa lihat video-video saya sebelumnya. Apakah hidrosalping ini bisa sembuh atau enggak?
penanganannya itu tergantung dari penyebabnya ya. Biasanya kalau penyebabnya itu karena infeksi, biasanya kita diterapi dengan obat-obatan antibiotik. Tapi kalau misalnya hidrosalpingnya udah parah, biasanya cairannya itu disedot ya dengan cara laparoskopi. Apakah bisa hamil? Jadi buat penderita hidrosalping ini peluang hamilnya itu sebenarnya udah nol ya. Jadi untuk hamil alaminya itu udah nggak ada kesempatan lagi kata dokter. Tapi untuk hamil dengan cara buatan itu peluangnya itu 60-40. Jadi peluang keberhasilannya itu 60% dan gagalnya itu 40%. Jadi buat teman-teman yang sekiranya punya kasus yang seperti saya, kalian itu jangan khawatir, jangan takut dengan hidrosalping ini, karena sebenarnya itu kata dokter, hidrosalping ini itu bukan penyakit dan nggak berbahaya, cuman resikonya aja itu lebih ke susah punya anak ya, apalagi untuk hamil alami. Tapi kembali lagi sebagai manusia biasa, kita kan cuma bisa berikhtiar dan berusaha, selebihnya biarkan menjadi urusan Allah. Walaupun itu kata vonis dokter, seperti yang dokter saya katakan, itu peluang hamilnya itu untuk hamil alami sebenarnya udah nggak ada, tapi dengan cara buatan atau IVF itu masih kemungkinan ada. Dan kita itu jangan menelan mentah-mentah ya apa yang dikatakan dokter, karena vonis dokter itu bukan vonis Allah. Karena seperti pengalaman orang-orang dan banyak ulasan-ulasan yang saya baca mengenai hidrosalping ini, banyak kok orang-orang yang berhasil hamil tanpa jalani proses bayi tabung. Dan di sini juga saya mau menjawab pertanyaan yang sering di komen di setiap video-video promil saya, udah hamil belum? Sebenarnya sampai detik ini itu saya masih jadi pejuang garis 2, masih tetap ikhtiar, masih tetap usaha. Karena saya yakin yang namanya ikhtiar itu nggak ada yang sia-sia, karena kalau sudah waktunya pasti Tuhan juga bakalan kasih yang terbaik untuk kita. Pokoknya buat teman-teman yang sampai detik ini juga masih berjuang untuk dapetin 2 garis merah, sabar-sabar aja, nikmatin setiap prosesnya, ikhlaskan semua yang terjadi dengan diri kita. Kalau belum saatnya, mungkin ini belum yang terbaik ya buat Tuhan, karena rencananya itu pasti bakalan selalu indah kalau sudah tepat menurutnya. Dan buat siapapun teman-teman yang di luar sana yang masih berjuang sampai detik ini untuk mendapatkan keturunan, tetap semangat, usaha terus dan jangan putus asa ya. Dan sekian dulu video dari saya, semoga videonya bisa bermanfaat. Sampai jumpa di next sharing. Assalamualaikum dan bye-bye.